kita miliki tipe data kan tipe file yang kita miliki kalau di Excel itu ada tipe filenya adalah XLS, itu ada yang tipe data CFS gitu ya. Nah, saya punya data, ini tipe datanya, saya klik kanan, kemudian properties, ini tipe datanya apa? Tipe datanya adalah .csf gitu ya, bisa dibuka dengan Excel tapi bukan .xls gitu ya. Kalau XLS pasti Excel. Nah, kita mau read data nih, baca data yang berekstensi CSF. Kita drag and drop di sini di lembar kerja proses. Nah, di sini ya kita ke sebelah kanan ya, di sini ada kolom parameter. Nah, kemudian import configuration wizard. Sini kita pilih datanya, kita simpan di mana sih datanya. Nah, saya mau buka data BMW ya, data mobil BMW. Kemudian kita klik next. Nah, di sini ya tidak ada masalah, next lagi. Nah, ini nih, di sini kita cek tipe datanya. Nah, tipe datanya di sini untuk model polinominal sudah oke ya. Bukan numerik ya, tapi polinominal karena ada ini ya 5 series bukan angka-angka gitu ya. Kemudian ada years atau tahun. Nah, di sini kalau kita lihat change type ya, polinominal, binominal, real integer. Nah, untuk tahun sendiri ini masuknya ke integer sudah oke juga. Nah, kemudian untuk price-nya, untuk harga juga integer nih ya. Transmission ada automatic, manual, ada semi auto. Nah, ini masuknya polinominal. Tak kira tadi binominal, cuma automatic sama manual. Karena ada semi auto ini maka pakainya polinominal gitu ya. Nah, seperti ini ada mileage, ada full type, ada text. Oke. Ini sudah oke, datanya ini ada yang koma-koma ya, maka pakainya real. Nah, kalau Bapak Ibu mau ganti tipe data itu di sini ya, di panah ini, kemudian change type. Nah, kita ganti di sini. Nah, kalau sudah kita finish saja. Nah, kita mau baca, tarik saja dari out ke rest, kemudian kita apply. Nah, datanya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada beberapa data yang hilang. Ini ada tanda-tandanya. Nah, gimana caranya untuk mengatasi data yang hilang ini ya? Cara sederhananya bagaimana gitu ya? Kita pakai cara sederhana dulu, nanti dengan cara menghilangkan data-data yang mengandung missing value. Nah, kalau datanya banyak sih nggak apa-apa, kita hilangkan beberapa. Tapi kalau datanya sedikit itu akan beresiko. Beresiko dengan apa? Beresiko dengan tingkat akurasinya itu ya. Data yang kita perlukan jadi sedikit. Nah, di sini kalau kita mau membersihkan data ya, namanya membersihkan data, menyiapkan data sebelum kita olah gitu ya, karena ada beberapa hal, ada data yang hilang atau bisa disebut dengan missing value tadi, kita bersihkan dulu dengan operator filter example. Nah, di sini kita drag and drop. Nah, kita hubungkan saja ya di sini. Nah, klik sebentar, saya hapus. Nah, di sini ya di parameter filter example ini, parameter sebelah kanan ini kita
ganti untuk yang condition class-nya ini yang no missing attribute atau tidak ada yang tampilkan data yang tidak ada data yang hilang gitu ya. Diklik saja. Nah, kemudian hasilnya bisa kita lihat. Ya, coba kita lihat dulu ini datanya berapa. Bentar, saya hapus dulu. Ini kalau kita lihat datanya ada, ini jumlah datanya ada 10.781 nih ya. Nah, kalau kita pakai filter example ini, operator filter example ini untuk menghilangkan missing value tadi ya, data-data yang hilang atau record-record yang hilang. Nah, jadi berapa sih datanya? Nah, kita apply. Oh sorry, ini belum saya ganti untuk condition class-nya, diganti ke no missing attribute. Ini ya, kemudian kita apply saja. Nah, di sini dari 10.700 berapa tadi ya? Nah, ini masih 10.600. Nah, masih oke lah. Cuma berapa saja yang hilang, nggak sampai setengah gitu ya. Ada cara lain untuk membersihkan data sendiri adalah mencari rata-rata dari data-data tetangganya, ya, data-data di sebelahnya itu dicari rata-rata, maka nanti yang missing value ini dapat rata-ratanya dari data di atas dan di bawahnya. Tapi ini adalah cara yang sederhananya dengan cara menghilangkan atau membersihkan data yang mengandung missing value. Seperti itu mungkin. Ada pertanyaan? Ya, gampang ya. Untuk Bapak Ibu praktek, mungkin saya di sini sudah menyiapkan, kalau kemarin ya, saya mohon maaf karena beberapa jawaban Bapak Ibu di 2 minggu lalu ya, untuk pretestnya atau post-testnya atau kuisnya kemarin itu ada yang tidak masuk karena keterbatasan pengguna gitu ya. Nah, maka dari itu mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan untuk kuis hari ini beberapa akan sama dengan kuis minggu lalu. Nanti juga saya siapkan file, Bapak Ibu bisa praktek. Mungkin saya tunggu saja ya, saya tunggu Bapak Ibu mengerjakan. Silahkan untuk membuka Google atau membuka apa silahkan, atau dijawab dengan kata-kata sendiri lebih bagus. Seberapa paham Bapak Ibu terkait dengan big data dan data mining ini. Nah, nanti di pertanyaan akhir itu sudah saya siapkan file. Nah, filenya itu nanti Bapak Ibu diharuskan untuk praktek sendiri. Nah, nanti hasilnya yang saya minta itu hasil ini ya. Ketika Bapak Ibu buka itu hasilnya berapa itu ya. Nah, ini kan kita baca hasilnya itu 10.781. Ketika kita sudah pakai filter example, hasilnya jadi berapa? Seperti itu. Nah, ada lagi, satu lagi. Ini kan kita menghapus data yang hilang ya, atau menghapus data missing value ini ya. No missing value. Nah, ada lagi kita mau ya, saya baca dulu. Di sini kan ada transmission otomatis, manual, dan semi apa tadi? Semi manual apa semi otomatis. Nah, kalau kita mau menampilkan ya, kalau kita mau menampilkan hanya yang transmisi manual saja atau transmisi otomatis saja, itu berapa sih jumlahnya gitu ya? Gimana caranya? Nah, kita coba pakai filter example lagi di sini. Nah, di sini kita sambungkan. Nah, kemudian di tombol parameter, kolom parameter ini kita ganti filternya di sini, add filter. Nah, di sini yang mau kita tampilkan itu adalah si transmisinya tadi ya. Nah, transmission kita klik. Kemudian equal ini artinya sama dengan transmissionnya yang mau kita tampilkan sama dengan yang manual misalnya. Nah, kalau sudah diklik OK. Nah, dari data 1000
sekitar 1600 tadi ya, ketika kita mau tampilkan data yang bertransmisi manual saja, jadinya seperti apa? Nah, kita apply. Nah, di sini ya kita lihat data yang kita tampilkan ini hanya mobil yang bertransmisi manual saja, otomatiknya tidak ada. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, untuk datanya sendiri di sini tinggal dari 10.000 tadi ya, tinggal 2.489. Karena kita sudah filter, sudah melakukan filter tadi, filter example tadi ya, membersihkan data-data dan juga menampilkan data yang kita inginkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Untuk karena ini tidak bisa, filenya cukup besar ya kalau saya kirim. Apa saya kirim dulu? Tidak perlulah, nanti ada filenya. Bisa Bapak Ibu coba gitu ya. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan gitu ya, sambil menjawab pertanyaan, menjawab kuisnya, bisa ditanyakan yang kurang jelas. Seperti itu. Ini tidak bisa karena filenya kebesaran. Nah, ini cara menampilkannya, isi dari data yang Bapak Ibu import tadi. Nah, untuk mengerjakan tugasnya ya, kan pakai filter example ya, kemudian di-drag, diproses lagi, kemudian ditarik seperti ini. Nah, filter example-nya ini, nah kita atur di sini condition class-nya. Nah, tadi apa? Nah, itu ya, kita ganti di sini untuk menghilangkan missing value, gitu ya. Seperti itu, Ibu. Untuk cara membacanya sih cuman ini ya, ditarik saja, ya, ditarik, kemudian diklik tombol play di sebelah atas ini. Nah, di sini kelihatan ya jumlah datanya, data yang kita miliki itu berapa. Kalau di file Bapak Ibu sepertinya datanya itu 500 ya, 500 record, 500 baris, 500 data. Itu Ibu. Oh enggak Ibu, terima kasih jasanya. Iya. Ada teman-temannya, maaf. Saya kebiasaan kalau sama mahasiswa reguler itu teman-teman ya. Mohon maaf. Untuk Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lain. Mohon izin bertanya, Bu. Iya. Maaf sebelumnya ini tadi kalau mau menginput file, kalau terjadi error bagaimana nih, Bu? Saat penginputan. Coba saya ini ya, coba dari awal. Filenya Bapak Ibu itu berformat CSS, jadi read CSS ya. Nah, di sini kan ada peringatan, ada tanda peringatan kuning di sini. Ini karena kita belum mengimport ya, mengimport filenya. Nah, untuk mengimport ini ada sebelah parameter sebelah kanan ya, import configuration wizard. Okay. Sebelah kanan ini kita klik untuk import configuration wizard-nya, diklik, kemudian kita cari datanya, kita letakkan di mana tadi, ingat-ingat. Kalau di download, ya diklik di folder download misalnya ya. Nah, misalnya saya punya di folder dataset ini ya. Nah, saya masukkan saja, misalnya di sini BMW ya. Saya next saja, kemudian ini tidak ada masalah, no problem, next lagi. Nah, di sini Bapak Ibu harus perhatikan tipe datanya. Nah, untuk tipe data kita nanti lama-lama akan ngerti sendiri, hafal sendiri. Oh, ini tipe datanya ini. Tipe datanya di RapidMiner itu cuma polinomial, binominal, real, sama integer, sama date and time. Cuma ini aja. Jadi gampang. Kalau sudah di finish. Nah, ini untuk peringatan tanda kuningnya tadi, segitiga kuning sudah tidak ada. Begitu, Ibu. Ada yang lain mungkin kurang jelas atau gimana?
Terima kasih Bu sudah bisa. Oke, bisa ya. Oke, ada chat lagi. Cara untuk mengembalikan agar repositori import data dan operator kembali seperti tampilan semula gimana? Soalnya ke close. Repositori import dan operator. Repositori import dan operator. Repositori ini ya. Untuk menampilkan mungkin ke close gini ya. Nah, ini hilang. Nah, cara menampilkan lagi gimana? Ada di view. Nah di sini ya, di view, kemudian di show panel, di menu show panel. Nah, kita mau menampilkan apa tadi, repository. Nah, diklik repository. Yang centang-centang ini adalah yang ditampilkan, yang tidak dicentang mana tadi, yang tidak dicentang tidak ditampilkan panelnya. Nah, repository kita centang saja. Nah, di sini ya jadinya, kemudian kita bisa tarik ke sini. Nah, sudah kembali lagi. Seperti itu mungkin kalau saya tidak salah nangkep untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu. Oke. Izin tanya Bu. Ya. Kalau filter example tadi, tuh filternya bingung di situ. Filter example, ini ya kan sudah ada data. Kemudian kan datanya itu perlu dibersihkan. Kita gunakan yang paling simple untuk membersihkan data ya, kita hilangkan dari data kita adalah menggunakan filter example. Nah, di sini ya yang di atas ya, filter example, ditarik, di drag and drop. Nah, kemudian di sini kita sambungkan dengan data kita. Nah, di sini ya kita klik dulu filter example-nya. Nah, kita ganti di parameter. Untuk membersihkan missing value itu tadi menggunakan apa? Condition class-nya itu apa itu ya? Coba diingat-ingat. Nah, kita klik saja di sini ya. Coba Bapak Ibu ingat-ingat yang mana ya? No missing attribute. Iya, no missing attribute. Benar sekali. Oke, bisa dicoba no missing attribute. Oke, bisa ya? Ada lagi? Oke, ada pertanyaan lagi nih. Nah, kalau ada pertanyaan gini kan saya jadi bisa tahu ya Bapak Ibu kurang pahamnya di mana gitu ya. Nah, bagus. Jadi Bapak Ibu benar-benar praktek gitu ya. Bu, izin bertanya, bisa diulang tidak cara narik data dari Excel ke Rapid Miner? Ya, caranya hanya saya hapus dulu. Nah, saya hapus semua blank ini ya, kosong. Untuk di panel prosesnya kosong. Nah, gimana cara membaca tadi ya? Pastikan file yang di link yang saya kasih tadi sudah di-download Bapak Ibu dan diletakkan di folder yang gampang dicari, misalnya di dokumen atau di download boleh. Nah, caranya untuk memasukkan file Excel atau file X itu bukan file Excel ya, bisa dibuka Excel tapi itu formatnya adalah CFS ini ya. Jadi untuk membukanya kita sesuaikan dengan format datanya. Karena di sini format datanya CSF ya. CSF. Nah, kita tarik yang read CSF ini ya. Kita drag and drop di sini. Nah, di sini ya.
Nah, di sini mungkin Bapak Ibu tidak melihat parameternya. Kalau ingin terlihat parameter yang di read CSF ini, diklik dulu bagian read CSF-nya ini, kemudian diklik bagian import configuration wizard di sini ya, di sebelah parameter. Nah, kalau di sini parameternya nggak tahu. Nah, diklik dulu operatornya, diklik dulu baru disesuaikan parameternya. Ini di import configuration wizard, diklik, kemudian dicari filenya tadi diletakkan di mana. Ya, saya diletakkan di dataset, saya mau buka ini ya. Nah, kemudian di next. Ini tidak ada masalah, di next lagi. Nah, di sini ditentukan, coba belajar mengenai ini ya, belajar mengenali tipe data ini termasuk tipe data apa sih. Nah, dicoba-coba saja, tidak apa-apa. Tipe data misalnya saya ini years-nya ini saya ganti date and time gimana? Ya tidak bisa. Oh berarti benar ya tadi pakai integer misalnya. Kemudian kita finish. Namanya belajar salah itu tidak apa-apa. Nah begini cara membaca read CSF-nya. Karena filenya berformat CSF maka pakainya read CSF. Beda lagi kalau formatnya ini ya XLS misalnya XLS. Nah di sini read Excel, ditarik saja. Nah ini untuk membaca datanya ini diperhatikan untuk format datanya, dot apa belakangnya itu. Kalau Word kan dot doc gitu ya, doc gitu ya, atau docx gitu ya. Seperti itu mungkin. Begitu. Siapa ini Bu tadi yang bertanya? Bu Ani, Suraya. Ada lagi? Oke, ya Bu sudah. Bu izin bertanya. Setelah saya filter hasilnya tambah besar ratusan ribu. Kalau secara logika kan berarti di filter harusnya kurang dari 500. Iya, betul. Di filter di? Kalau secara logika kalau di filter itu kan berarti kurang dari 500. Cuman ini hasilnya saya malah 100 berapa ribu ini. Iya kan betul. Dari 500.000 jadi 100.000. Berarti berkurang banyak ya? Oh 500.000 bagi. Iya tadi 500.000. Di filter jadi 100.000. Nah, Bu izin bertanya untuk memfilter yang brand Xiaomi tadi gimana? Saya pilih parameternya tidak keluar brandnya. Nah, saya contohkan ya, pakai file mobil, bukan file yang ada di soal. Ini ya, saya filter yang pertama kan pakai filter example dulu. Filter example. Nah, saya hilangkan missing value-nya. Missing value sudah. Kalau sudah saya filter lagi. Saya mau menampilkan. Coba saya lihat ini datanya seperti apa ya. Ini datanya ada model, ada tahun, ada harga, ada transmission, ada full type. Oke lah, saya mau filter full type-nya yang diesel saja yang mau saya tampilkan. Full type ya. Nah, saya drag and drop lagi, ambil operator filter example. Saya tarik ke lembar kerja proses, saya sambungkan. Nah, di sini saya mau memfilter fuel type-nya atau fuel type itu apa ya? Penggunaan bahan bakar ya. Nah, penggunaan bahan bakar fuel type. Nah, di sini sama dengan equals, itu sama dengan yang mau kita tampilkan itu yang apa? Tadi apa ya? Diesel gitu ya. Diesel kalau tidak salah. Nah, kalau sudah kita klik OK. Kita sambungkan ke rest. Oh, ternyata bukan diesel. Sebentar, saya baca dulu ini datanya. Diesel lalu dalam bahasa Inggris. Lagi. Nah, di sini di filter example si parameter ini ya. Ini coba saya ganti namanya bisa. Ini misalnya missing value.
Kemudian di sini yang filter yang kedua, data DSL atau kalau di soal kan Xiaomi ya. Nah, saya di sini klik add filter, kemudian di sini full type-nya saya ganti DSL. Ya, oke. Pakai Kemudian saya apply. Oh, pakai iya. DSL, oke. DSL. DSL, oke. DSL, oke. Terima kasih sudah mengkoreksi. Nah, di sini yang ditampilkan jadinya yang full type-nya ini DSL. Apa nih? Ini juga nggak ngerti masalah mobil. Seperti itu. Untuk yang soalnya coba di filter yang Xiaomi saja. Ada lagi mungkin pertanyaan? Parameternya hilang, saya bagaimana cara munculkan kembali? Nah, tadi di sini di view, nah coba saya close saja. Nah, saya juga close nih, hilang nih. Nah, di view, show panel cari yang parameter di sini ya. Nah, pastikan dicentang. Diklik. Nah, ini muncul di bawah. Kita tarik saja ke samping. Begini. Nah, ditarik saja, diletakkan sesuai dengan keinginan kita. Begitu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, ada lagi, Bapak Ibu? Waktunya tinggal 3 menit lagi. Coba saya cek ada yang sudah selesai apa belum. Oh, ada yang tanya lagi. Oke. Untuk yang memfilter, Bu Ani, memfilter yang gimana Bu? Memfilter yang menghilangkan missing value, menghilangkan data yang tidak ada isinya, atau yang memfilter Xiaomi saja. Yang pertanyaan terakhir, oke. Nah, di sini ya, tadi sudah sempat saya jelaskan, Bu Ani. Nah, ini kan sudah nih, filter yang pertama adalah menghilangkan missing value, menghilangkan record yang hilang, gitu ya. Yang kedua, saya ambil filter lagi di sini ya. Nah, saya hubungkan dengan filter yang sebelumnya. Nah, di sini ada yang namanya add filter. Add filter. Nah, add filter kalau di soal, nah itu yang mau ditampilkan kan Xiaomi. Xiaomi itu masuknya ke atribut mana? Misalnya atribut apa sih, tipe HP gitu ya, atau apa, saya juga lupa itu atributnya apa di soal. Nah, di sini saya mau memfilter yang transmisinya manual gitu ya, yang atribut pertama transmission sama dengan manual. Ini saya oke. Saya hubungkan dan saya apply. Nah, di sini yang ditampilkan cuma transmisi yang manual saja, yang automatic atau yang semi manual itu tidak ikut ditampilkan. Seperti itu, Ibu Ani bisa dicoba sendiri ya, itu atributnya apa di sini ya. Untuk mengganti add filter ini diklik add filter. Nah, kemudian di bagian sini, bagian kolom-kolom ini diganti untuk equal-nya, biarkan saja equal, artinya kan sama dengan transmission, sama dengan manual yang ingin saya tampilkan, itu perintahnya. Oke, sudah. Oke,
Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi mungkin? Yang sudah selesai mengerjakan ada 4 responden. Ada Bu Inge, ada Ibu Ainul Fitria, ada Ibu Devita, ada Ibu Dewi Aryani. Ini bisa dilanjutkan ya. Untuk menjawab pertanyaannya diusahakan selesai malam ini. Karena ini waktunya sudah selesai ya pertemuan kita sampai jam 8.45 karena kita tadi mulai lebih awal, seharusnya mulai jam 7 tapi kita mulai jam 6.15. Jadi selesainya juga yang seharusnya setengah 10, jadi jam 9 kurang seperempat ya. Izin bertanya Bu, di Rapid Minor saya bagian filter example kok tidak ada menu condition class? Nggih, ada seharusnya. Coba saya share lagi ya. Di sini diklik dulu, dipastikan parameternya itu diklik dulu ya, jangan sampai ada di sini atau di sini, diklik dulu ya. Kalau udah ada pinggir-pinggirnya warna oranye-oranye, nah di sini pasti ada di parameternya. Nah di sini add filter. Nah ini ya. Pastikan diklik dulu, diklik bagian operatornya. Dicoba, Ibu apa Bapak ini, Bapak Lepi Permana? Apakah sudah ada? Pastikan ya diklik dulu, pasti ada nih condition class. Ini ada condition class. Maaf Bu, saya juga tidak ada. Tidak ada. Sudah diklik ininya, Ibu? Sudah Bu. Bisa share screen mungkin? Bisa ditunjukkan? Saya tidak bisa membayangkan. Coba share screen ya.